Dah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 4, kita akan mempresentasikan makalah sosiologi komunikasi, masalah etika penyiaran, dan kasus pelanggaran etika penyiaran. Yang disusun oleh Ratnasari Eka Suci, Arsyad Abdillah, Rahmat Fajar Arianto. Oke, bisa dimulai, Arsyad? Ya, yang pertama mengenai Undang-Undang Penyiaran, terdapat pengertian siaran dan penyiaran. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Penyiaran adalah kegiatan pemancar luasan siaran melalui sarana pemancaran dan atau sarana transmisi di darat, laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. Tujuan makalah ini untuk memberikan informasi kepada pembaca tentang adanya etika dan hukum pada penyiaran, sehingga menjadi pedoman dalam melaksanakan penyiaran yang sesuai dengan etika dan hukum yang berlaku. Sedangkan manfaat dari makalah ini yang pertama memberikan informasi tentang kasus pelanggaran etika penyiaran, memberikan beberapa penjelasan tentang hukum dan etika penyiaran, serta memperluas wawasan saya dan rekan-rekan tentang hukum dan etika dunia penyiaran. Lanjut ke bab 1, yang akan dijelaskan oleh Rahmat Fajar Arianto. Oke, bab 1, pengertian kesopanan. Kesopanan adalah sikap atau perilaku yang muncul dan berkembang dalam pergaulan masyarakat tertentu. Oleh karena itu, sikap ini bersifat lokal dan bergantung kepada adat istiadat atau kebiasaan masyarakat tertentu. Sumber kesopanan adalah kebaikan dalam suatu masyarakat yang ditaati sebagai pedoman untuk mengatur manusia. Sanksi bagi pelanggarnya yaitu dicemooh atau dikucilkan. Norma ini memiliki fungsi yang berguna bagi tatanan masyarakat. Berikut adalah beberapa fungsi norma kesopanan. Berfungsi sebagai aturan, pedoman, dan cara berperilaku suatu kelompok masyarakat. 2. Berfungsi sebagai pedoman dan memberikan sanksi bagi pihak yang melanggar norma ini. 3. Berfungsi untuk menciptakan suatu kelompok masyarakat yang selaras sehingga rasa nyaman dan tentram dapat tercapai di masyarakat tersebut. Berikut ini beberapa karakteristik yang membedakan norma sopan santun dengan norma lainnya. Norma kesopanan berasal dari pergaulan atau hubungan antar anggota masyarakat. 2. Norma kesopanan bersifat lokal atau kedaerahan, tidak berlaku di tempat lain. 3. Pelanggar norma kesopanan ini diberikan sanksi berupa celaan, kritikan, atau bahkan dikucilkan dari masyarakat setempat. Contoh antara lain, 1. Orang muda harus menggunakan bahasa yang lebih halus jika berbicara dengan orang yang lebih tua. 2. Mempersilahkan wanita duduk jika bus atau kereta telah penuh. 3. Mengetok pintu jika bertamu. 4. Gotong royong untuk kepentingan bersama. Pengertian kesusilaan. Kesusilaan adalah sikap yang mengatur hidup manusia yang berlaku secara umum dan bersumber dari hati nurani manusia. Tujuannya yaitu mewujudkan keharmonisan hubungan antar manusia, sanksi antara pelanggarnya yaitu rasa bersalah dan penyesalan mendalam bagi pelanggarnya. Ciri-ciri kesusilaan. 1. Bersifat lokal atau tidak universal, seperti halnya agama. 2. Bersumber pada hati nurani. 3. Tidak bersifat abadi dan tidak universal. Ini bergantung pada ruang dan waktu. 4. Rasa malu adalah sanksi pada diri sendiri atau masyarakat ketika kita tidak melaksanakan norma kesusilaan. 5. Menyesalkan adalah sanksi yang dirasakan oleh diri sendiri. Bahkan penyesalan dapat menjadi sanksi yang dirasakan seumur hidup. Contoh kesusilaan antara lain, 1. Jujur
dalam perkataan dan perbuatan. 2. Menghormati sesama manusia. 3. Membantu orang lain yang membutuhkan. 4. Tidak mengganggu orang lain. 5. Mengembalikan hutang. 6. Tidak memfitnah. Pedoman Penyiaran Indonesia atau Standar Program Siaran P3SPS menurut Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia yang telah diatur. 1. Pedoman perilaku penyiaran adalah ketentuan lembaga penyiaran yang ditetapkan oleh Komisi Penyiaran Indonesia sebagai panduan tentang batasan perilaku penyelenggaraan penyiaran dan pengawasan penyiaran nasional. 2. Penyiaran adalah kegiatan memancar luaskan siaran melalui sarana pemancar dan atau sarana transmisi darat, di laut, atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan atau media lain untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran. 3. Lembaga penyiaran adalah penyelenggara penyiaran, baik lembaga penyiaran publik, lembaga penyiaran swasta, lembaga penyiaran komunitas, maupun lembaga penyiaran berlangganan yang dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawab berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. 4. Siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar, atau berbentuk grafis, karakter, baik bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat menerima siaran. 5. Program siaran adalah program yang berisi pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, suara dan gambar, atau berbentuk grafis atau karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang disiarkan oleh lembaga penyiaran. Penghormatan terhadap etika profesi. Berikut ini merupakan etika dan hukum yang harus dihormati dan ditaati oleh lembaga penyiaran. 1. Lembaga penyiaran wajib menghormati nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan yang berlaku dalam masyarakat. 2. Lembaga penyiaran wajib memperhatikan etika profesi yang dimiliki oleh profesi tertentu yang ditampilkan dalam isi siaran agar tidak merugikan dan menimbulkan dampak negatif di masyarakat. 3. Lembaga penyiaran wajib hak privasi seorang dalam memproduksi dan atau menyiarkan suatu program secara baik, secara langsung maupun siaran tidak langsung, tak wajib untuk tunduk pada ketentuan pelanggaran dan atau pembatasan siaran bermuatan seksual, kekerasan, rokok, nafsa, psikotropika dan setatiktif, dan minuman beralkohol, serta penjudian. Oke, bab 2 akan dilanjutkan dengan Saudari Ratna. Lanjut ke bab 2, contoh kasus. 1. Komisioner KPI Pusat Dewi Setiarini mengatakan dari hasil pemantauan KPI, sedikitnya ada 4 program dalam konten siaran Ramadan yang berpotensi melanggar. Selain menegur, KPI menurut dia sebetulnya sudah melakukan langkah preventif. Program acara yang syarat dengan pelanggaran P3 dan SPS itu diantaranya Sahur OVJ Trans 7, Facebookers Ramadan Antv, Sahurnya Facebookers Antv, dan Keluarga Gunarso Indosiar. Menurutnya, keempat program acara tersebut masih syarat dengan dialog yang berupa celaan, makian, dan hinaan. Dewi mengatakan tidak sepatutnya pada program acara yang dikaitkan dengan bulan Ramadan, namun justru diisi dengan candaan dan lawakan yang merendahkan martabat manusia. Teguran tertulis untuk program siaran Facebookers Antv, tanggal surat yang dikeluarkan adalah 13 Maret 2019, nomor surat 129 KKPI 31.2 12.03.2009, statusnya sebagai teguran media tertulis. Stasiun TV-nya adalah Antv, program siarannya adalah Facebookers. Deskripsi pelanggarannya, Komisi Penyiaran Indonesia KPI Pusat berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, Undang-Undang Penyiaran berwenang mengawasi pelaksanaan peraturan dan pedoman perilaku penyiaran dan standar program siaran P3 dan PSP.
KPI tahun 2012 serta memberikan sanksi terhadap pelanggaran P3 dan SPS berdasarkan pengaduan masyarakat, pemantauan dan hasil analisis KPI pusat telah menemukan pelanggaran pada program siaran Facebookers yang dinyatakan oleh stasiun Antv pada tahun 2002 Februari 2019 pukul 17.18 WIB. Program siaran tersebut menampilkan muatan seorang wanita, Pamela Savitri, yang menggoyangkan bagian dadanya sambil menawarkan kopi dengan dikerumuni oleh beberapa orang pria. KPI Pusat menilai muatan demikian cenderung bermakna asosiatif mengarah ke bagian dada wanita tersebut. Selain itu, ditemukan pula pelanggaran pada tanggal 11 Februari 2019 pada pukul 16.16 WIB yang menampilkan seseorang pria berkata, "Saya pikir RA itu yang singkatan Ruben Asu." Jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas kewajiban program siaran, memperhatikan norma kesopanan dan kesusilaan yang dijunjung oleh beragam khalayak terkait budaya, serta kewajiban program siaran melindungi kepentingan anak. KPI Pusat memutuskan bahwa tayangan tersebut telah melanggar pedoman perilaku penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9 dan pasal 14 serta standar program siaran Komisi Penyiaran Indonesia tahun 2012 pasal 9 dan pasal 15 ayat 1. Berdasarkan pelanggaran tersebut, KPI Pusat memberikan sanksi administrasi teguran tertulis. Saudara wajib menjadikan P3 dan SPS KPI tahun 2012 sebagai acuan utama dalam penayangan sebuah program siaran. Demikian agar surat sanksi administrasi teguran tertulis diperhatikan dan dipenuhi. Atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih. Itu yang pertama. Lalu yang kedua adanya di Dahsyat RCTI. Kasus program ini merupakan perkataan yang merendahkan. Selain itu, terdapat adegan seorang pria yang mengendarai mobil dengan maju, mundur, dan rem mendadak dengan kondisi terdapat pria lain di bagasi yang tertutup pada mobil tersebut. Menurut KPI, muatan perkataan dan perilaku tersebut tidak layak untuk ditayangkan. Karena jenis pelanggaran ini dikategorikan sebagai pelanggaran atas penghormatan terhadap nilai dan norma kesopanan dan kesusilaan, perlindungan terhadap anak, serta penggolongan program siaran. KPI lantas memberikan sanksi administrasi berupa perhentian tayangan selama 3 hari. Yang ketiga, Selebrita Pagi Trans 7. KPI menghentikan sementara program infotainment ini selama 2 hari. Hukuman itu diberikan lantaran tayangan pada tanggal 28 Februari 2017 pukul 07.30 waktu Indonesia Barat menyiarkan liputan Chef Aiko yang memiliki kemampuan melihat hal gaib sedang mengunjungi Setumang Bolong yang menyampaikan perihal keberadaan siluman ular. KPI mengkategorikan pelanggaran tersebut sebagai perlindungan terhadap anak, pembatasan program siaran bermuatan mistik, horor, dan supranatural. Lalu yang keempat ada Obsesi Global TV. KPI menemukan siaran di program Obsesi pada tanggal 3 Februari 2016, melanggar ketentuan tentang penghormatan terhadap norma, kesopanan, dan kesusilaan, serta perlindungan anak-anak dan remaja. Program ini menayangkan liputan terkait tudingan pelecehan seksual yang dilakukan oleh Indra Bekti terhadap Gigi, Arsanova, dan RP. KPI menilai program tersebut mengandung kata-kata yang tidak pantas ditampilkan pada khalayak, terutama anak-anak dan remaja. Alhasil, Obsesi yang sebelumnya sudah mendapatkan teguran tertulis sebanyak 2 kali diberhentikan penayangannya pada tanggal 22 Februari 2016. Yang kelima, Selebritas Siang Trans 7. Serupa dengan Obsesi, siaran ini menampilkan program liputan tentang tudingan pelecehan seksual oleh Indra Bekti pada 2 Februari 2016. KPI menghukum Selebritas Siang tidak boleh tayang pada tanggal 15 Februari 2016. Dan yang terakhir,
ada bioskop Indonesia Premier, jangan bercermin di Jumat Kliwon di Trans 7. Program FTV ini melanggar peraturan jam tayang yang sudah diterapkan oleh KPI. Program ini tayang pada pukul 13.02 waktu Indonesia Barat pada 4 Juli 2015, sedangkan KPI menilai siaran FTV yang bermuatan mistik atau horor ini seharusnya masuk kategori dewasa dan hanya bisa tayang pada pukul 22 sampai 3 pagi waktu setempat. Sebelumnya, KPI sudah melayangkan teguran tertulis sebanyak 2 kali, namun diacukan, KPI kemudian memutuskan bioskop Indonesia Premier tidak bisa ditayangkan pada 18 Juli 2016. Dan yang terakhir, bab penutup akan dilanjutkan oleh Kak Arsyad. Jadi kesimpulan dari pembahasan tersebut adalah semua orang yang bekerja di balik layar harus mengetahui serta mentaati aturan, ajaran, dan norma-norma kesopanan dan kesusilaan agar terjadinya acara maupun program yang baik dan mendidik. Kesopanan maupun kesusilaan juga yang menjadi fondasi utama agar seorang jurnalis, wartawan, maupun broadcaster dapat dikatakan integritas atau terpercaya dalam mengemban profesi, yang diyakini berbudi luhur, arif, cermat, serta senantiasa mengutamakan karya terbaik. Broadcaster juga harus mengetahui bahwa hak masyarakat untuk mendapatkan acara yang baik, benar, mendidik, terpercaya, akurat, inovatif, serta dapat dijadikan ajaran dalam kehidupan. Adapun beberapa saran yang dapat dilakukan kepada para pembaca, khususnya para calon wartawan atau jurnalis. Di antaranya yang pertama, untuk membuat stasiun televisi, ada aturan yang harus diketahui oleh pendirinya. Yang kedua, seorang yang bekerja di balik layar televisi harus dan wajib mengetahui semua aturan, norma yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dan yang terakhir, kesopanan dan kesusilaan adalah norma yang harus dilakukan dan ditaati dalam penayangan program televisi. Terima kasih. Baiklah, sekian presentasi kami dari kelompok 4. Mohon maaf kalau ada kesalahan atau kata-kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.